Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memasuki ibadah hari ini dengan mendaraskan Mazmur 30.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita menguduskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan berserta saudara. Bapak, Ibu, dan saudara, penulis surat Petrus memberi nasihat demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Bapak, Ibu, dan saudara, kita memiliki dasar untuk menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan sendirilah yang mengasihi dan memelihara kita. Semoga hal ini menumbuhkan keyakinan kita akan kuasa doa kita. Amin. Marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan
untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mengakui dosa dan kesalahan kami yang telah lalu. Ampuni kami Tuhan, jika sampai sekarang kami sering merasa khawatir dan juga gelisah. Meski kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Itu semua karena rasa percaya kami yang belum sepenuhnya kepada Tuhan. Kini, ubahlah kami untuk lebih percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah saudara Gabriel yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, singgahlah pada tubuh kami, supaya selalu ada di jalan kebenaran-Mu, sesuai firman-Mu. Dilanjutkan, doa syafaat. Bapa, angkatlah wabah COVID-19 dari muka bumi ini. Sembuhkanlah mereka yang terjangkit COVID-19. Lindungi dan berkatilah mereka para tenaga kesehatan. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk pelayanan vaksinasi yang akan berlangsung besok. Semoga semua peserta yang sudah mendaftar bisa mendapatkan vaksin. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, baik yang di pusat maupun daerah. Kami juga mengucap syukur atas berkat Tuhan, supaya bangsa ini diberi kedamaian dan ketentraman. Bapa, kami juga mengucap syukur atas segala berkat dan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon untuk para lanjut usia, berikan kedamaian dan ketentraman di masa senjanya. Bapa, berkatilah studi anak-anak, mudahkanlah mereka untuk belajar di sekolah yang lebih tinggi di tahun ajaran baru ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami beri kesempatan untuk menyampaikan pergumulan pribadi. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga Bapak Setio Pranowo. Berkati pula saudara Gabriel yang sedang menjalani KKN di GKI Gombong ini. Berkati pula majelis jemaat, pengurus wilayah, pengurus yayasan, direktur, dan para guru KB, serta guru SD Krishna Evata di dalam melaksanakan tugas. Kami juga mengucap syukur untuk saudara kami yang minggu ini merayakan ulang tahun. Dengan bertambahnya umur mereka, bertambah pula lah imannya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat ke-21 sampai 43. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengiringi dia dan berdesak-desakan di dekatnya.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa gunanya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Janganlah takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratapi dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari bacaan kita hari ini, kita mendapatkan dua contoh. Dua contoh yang sangat sederhana tapi sangat membekas juga bagi kita. Yang pertama adalah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, yang datang kepada Yesus dan berharap agar anaknya disembuhkan karena anaknya sudah sakit parah. Sedangkan yang kedua adalah seorang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun lamanya, pendarahan tersebut tidak berhenti. Nah, perempuan ini memiliki keyakinan bahwa asal dia dapat menjamah jubahnya Yesus saja, dia dapat sembuh. Dan ternyata apa yang diyakini benar adanya. Lalu apa hubungannya
ayat yang kita baca ini dengan judul perenungan pada hari ini. Hubungannya adalah kita harus selalu tetap bersemangat. Kita tidak boleh menyerah apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi meskipun tidak mudah. Seperti contohnya dari bacaan ini adalah seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Kita bayangkan saja bagaimana caranya dia bisa mendekati Yesus dengan keadaan orang banyak mengerumuni Yesus dan bisa dikatakan berdesak-desakan. Apalagi kalau seorang yang sakit, apalagi kalau seorang yang sedang sakit. Untuk berjalan saja mungkin dia sudah tidak bisa, apalagi sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Yang bisa dilakukan mungkin hanya merangkak mendekati Yesus dan ingin menjamah jubahnya. Dan tentunya ketika dia merangkak, gak mungkin kalau orang akan menyadari ada orang yang sedang merangkak di situ. Posisi Yesus sedang dikerumun banyak orang. Tentunya perempuan itu juga akan ditendang ataupun diinjak secara tidak sengaja oleh banyak orang. Tapi perempuan itu tetap terus berjuang, berusaha mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Ia melihat Yesus dan bersemangat. Dengan semangat dia meyakini itu. Sedangkan dari sisi kepala rumah ibadat, dia awalnya bersemangat mendatangi Yesus untuk berusaha mencari obat kesembuhan bagi anaknya. Tapi di tengah perjalanan mereka menuju ke rumah kepala rumah ibadat itu, anaknya sudah meninggal. Dan kita bisa bayangkanlah seperti apa kalau kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Pasti kita akan jatuh dan kita akan kehilangan semangat. Tetapi di sini Yesus kembali memberi semangat kepada kepala pemimpin rumah ibadat itu dan berkata bahwa percayalah bahwa anakmu bisa sembuh. Seperti yang dilakukan Yesus di akhir cerita, di mana dia menyentuh tangan anak itu dan berkata pada anak itu untuk bangun. Kita sekarang ini sedang berada di kesusahan juga. Mungkin bisa dibilang kita yang sudah berharap akan segera hilang, wabah ini akan segera hilang, dan ya kita sudah merencanakan ingin kemana saja, pergi kemana saja, harus kembali kehilangan semangat itu. Karena adanya varian baru yang masuk ke Indonesia, yang gempar pertama kali di Kudus. Varian corona varian Delta ini yang telah memakan banyak korban di India. Nah, tapi apakah di masa pandemi ini, di masa corona ini, kita ditinggalkan oleh Yesus? Kita kehilangan semangat. Dan karena kita kehilangan semangat ini, kita tidak menyadari bahwa Yesus ada di sekitar kita. Yesus sebenarnya selalu memberikan kita semangat. Tapi kita ditampar oleh realita yang ada dan akhirnya kita kembali hilang semangat dan mental kita terkena. Yesus dapat hadir di setiap hari kita dengan berbagai macam cara, terutama dalam pandemi ini. Dengan tetap eratnya kita berinteraksi dengan sesama kita, baik di lingkungan kita ataupun dengan saudara kita yang jauh. Tanpa kita sadari itu adalah cara Yesus yang sangat luar biasa untuk tetap menjaga semangat kita. Kita dapat berkabar-kabar dengan adanya HP yang baru atau smartphone ini. Kita juga dapat melihat sisi positif apa saja dari berita yang ada di internet. Selain itu juga Yesus memberikan semangat, Yesus memberikan kebaikannya melalui program pemerintah.
mulai dari isolasi mandiri, protokol kesehatan yang berlangsung, dan juga vaksin yang saat ini sedang dikejar target oleh pemerintah. Nah, dari ini kita seharusnya dapat menyadari bahwa seburuk apapun peristiwa yang kita alami, Yesus selalu ada untuk kita. Yesus tidak henti-hentinya memberikan semangat. Yesus tidak henti-hentinya memberikan kekuatan untuk kita dapat menghadapi kehidupan selanjutnya di masa pandemi ini. Cuman karena kita yang merasa bahwa udah gak ada harapan lagi nih, ya padahal kemarin udah mau selesai nih, ya kemarin udah membaik nih, kok sekarang malah jadi gini lagi. Udahlah, kita rasa seperti kita sudah menyerah dengan apa yang sudah terjadi, sehingga apa yang sudah diprogramkan pemerintah, semua upaya yang sudah dilakukan pemerintah, baik itu dari isolasi mandiri, baik itu dari protokol kesehatan, kita langgar semua itu. Yang seharusnya kita tidak boleh berkerumun, yang seharusnya kita waktu berkumpul menjaga jarak, berakhir pada ya kita tetap berdekat-dekatan tanpa mengetahui apakah orang di dekat kita ini adalah pembawa atau tidak. Protokol kesehatan yang kita langgar tentunya juga memberikan dampak. Yang kita awalnya nggak tertular nih, yang kita awalnya nggak terkena gejala sama sekali, bisa jadi kita terkena gejala. Kita yang awalnya melihat bahwa vaksin itu nggak berguna, vaksin itu seperti ini, seperti itu, hanya karena wabah ini kembali meroket. Kita merasa seperti itu, kita melihat bahwa vaksin itu nggak ada gunanya. Padahal vaksin itu diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah untuk kesehatan kita. Nah, di sini Yesus hadir, Yesus memberikan semangat, Yesus memberikan jalan keluar untuk kita. Meskipun jalan keluar itu kita lihat bahwa itu bukan jalan keluar yang cepat, tapi perlu memakan jangka waktu tertentu. Tapi Yesus tetap menghadirkan itu untuk kebaikan kita. Yesus tak ragu-ragunya membawa pemerintah negara Indonesia untuk menghadirkan ini demi menyelamatkan kita. Tapi karena kita merasa bahwa Yesus gak hadir di sekitar kita, bahwa kita merasa bahwa kita gak bisa merasakan kehadiran Yesus, kita gak bisa merasakan kebaikan yang Yesus berikan. Akhirnya kita kembali down. Yesus selalu ada di sekitar kita. Lalu tugas kita sebagai orang Kristen apa sih? Ya, tugas kita sebagai orang Kristen adalah dengan adanya sosok Yesus di hati kita, dengan adanya pengorbanan yang sudah diberikan Yesus kepada kita, kita harus tetap bersemangat hingga akhir nanti untuk menjalani hidup kita. Baik itu kita sedang menerima masalah seberat apapun ataupun kita sedang bersuka, kita harus tetap bersemangat karena Yesus ada di sekitar kita. Saat teduh untuk kita semua. Tuhan, terima kasih atas renungan yang Kau berikan pada kami hari ini. Kiranya renungan ini
dapat semakin memperkuat kami, dapat semakin menyadarkan kami akannya kehadiran Yesus di sekitar kami. Dan karena kami dapat semakin menyadari kehadiran Yesus di sekitar kami juga dapat mempertahankan semangat kami karena kebaikan yang Yesus berikan kepada kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Nas persembahan saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
Marilah kita bawa doa persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih jika sampai saat ini Engkau mampukan kami untuk memberi persembahan. Seberapapun persembahan kami, semua berasal daripadamu. Berkatilah persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Marilah kita menerima berkat Tuhan Yesus yang demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.